Podcast Network Asia. Gagal dan penemuan besar adalah si kembar yang tidak bisa dipisahkan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Invent and Wonder karya Walter Isaacson. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas prinsip dan filosofi Jeff Bezos yang membantunya dalam menciptakan, membangun, dan memimpin Amazon hingga menjadi perusahaan nomor 1 di dunia. Tidak ada yang meragukan kepiawaian Jeff sebagai pengusaha. Selama hampir 10 tahun, perusahaannya terus merugi. Namun siapa yang menyangka perusahaan yang didirikan tahun 1994 sekarang menjadi salah satu perusahaan paling bernilai di dunia. Penulis mengumpulkan koleksi tulisan Jeff Bezos mulai dari surat tahunan untuk pemegang saham, pidato, dan interviewnya agar kita bisa memahami cara berpikir Jeff dan mengetahui rahasianya. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, filosofi pengusaha hebat. Pada tahun 1997, Jeff mengirimkan surat kepada para pemegang saham yang menyatakan kalau dia sekarang dan akan selalu punya day one mentality. Ini adalah kultur dan model bisnis yang menaruh konsumen di pusat segalanya. Dalam prakteknya, day one mentality menekankan soal menjaga fokus jangka panjang, obsesi tinggi dalam melayani konsumen, dan inovasi yang berani. Ide ini ibaratnya mendarah daging di Amazon dan punya kontribusi besar dalam membentuk Amazon. Jeff lalu membandingkan dengan day two mentality. Ini adalah kondisi di mana perusahaan mulai menyesuaikan ketika skalanya semakin besar. Bahayanya, waktu pengambilan keputusan jadi lebih lambat dan perusahaan menjadi semakin tidak lincah dalam memperkenalkan inovasi baru. Yang paling bahaya, transisi perusahaan dari day one mentality menjadi day two mentality tidak langsung terasa. Pelan-pelan, budaya perusahaan mulai berubah dan tanpa kita sadari, perusahaan sudah kalah dalam persaingan. Selain day one mentality, ada lagi filosofi menarik soal cara Jeff mengambil sebuah keputusan besar. Saat Jeff masih bekerja di hedge fund pada tahun 1994, dia menemukan sebuah statistik kalau web telah berkembang secara signifikan, lebih dari 2.300% setiap tahunnya. Inilah yang membuat dirinya punya ide untuk jadi pengusaha dan membuka toko retail secara online. Ketika Jeff bercerita ide tersebut kepada bosnya kalau dia ingin mengundurkan diri untuk mewujudkan ide bisnis itu, bosnya lalu mengajak dia jalan kaki selama 2 jam melewati Taman Central Park. Bosnya lalu bilang kalau idenya bagus, tapi lebih baik lagi bagi seseorang yang tidak punya pekerjaan yang baik. Kemudian dia meminta Jeff untuk pikir-pikir dulu sebelum membuat sebuah keputusan. Jeff pun berdiskusi dengan istrinya pada saat itu dan akhirnya membuat sebuah keputusan yang besar. Namun ada sebuah proses yang menarik sebelum Jeff mengambil keputusan itu. Dia menyebutnya sebagai regret minimization framework. Jadi, Jeff mulai membayangkan ketika dia berumur 80 tahun dan berpikir ulang soal keputusan yang diambilnya selama ini dalam hidup. Nah, apakah keputusan untuk mewujudkan ide bisnis itu akan membuatnya menyesal atau tidak? Jeff lalu menyimpulkan ketika dirinya berumur 80 tahun, dia tidak akan menyesal untuk keluar dari pekerjaannya sekarang demi mewujudkan ide bisnisnya. Bahkan ketika gagal sekalipun, Jeff pun tahu kalau dia tidak akan menyesal. Dia akan lebih menyesal jika tidak pernah mencobanya karena hal ini akan terus menghantuinya sepanjang hidup. Kedua, memilih untuk fokus pada konsumen. Jeff dikenal sebagai pengusaha yang sangat terobsesi dengan konsumen. Ada sudut pandang yang menarik. Satu hal yang paling dicintai Jeff terhadap konsumen adalah mereka selalu tidak puas. Ekspektasi mereka tidak pernah diam, tapi selalu naik. Ini adalah sifat dasar manusia. Kita tidak berubah dari zaman pemburu yang hidupnya nomaden apabila kita cepat puas dan menerima keadaan. Manusia punya hasrat yang luar biasa untuk menjadi lebih baik. Sesuatu yang keren kemarin dengan cepat menjadi biasa aja hari ini. Di era sekarang, siklus ini bergerak jauh lebih cepat. Bagaimana caranya kita bisa menang? Mulailah dengan konsumen dan bekerja terbalik.
Dengarkan mereka, tapi jangan cuma mendengar, berusaha untuk berinovasi atas kepentingan mereka. Jika kita bicara kalau kita fokus pada konsumen, maka yang dimaksud adalah kita merupakan orang yang proaktif. Ketika dalam performa terbaik, kita tidak menunggu dorongan eksternal. Ada dorongan di dalam diri untuk meningkatkan pelayanan, menambah manfaat atau fitur baru tanpa kita dipaksa melakukannya entah oleh keadaan atau tren yang sudah berubah. Jeff memberikan saran perusahaannya menurunkan harga dan meningkatkan nilai pada konsumen tanpa paksaan. Amazon harus berinovasi sebelum itu menjadi keharusan untuk bertahan hidup. Investasi yang dibuat oleh perusahaan seharusnya berdasarkan keinginan kita untuk memberikan yang terbaik bagi konsumen, bukan sebagai reaksi atas aksi dari kompetitor. Ada fitur dari Amazon bernama Instant Order Update. Fitur ini mengingatkan konsumen soal barang yang sudah mereka beli. Idenya berasal dari insight kalau konsumen pastinya sibuk dan tidak selalu ingat apakah barang itu sudah pernah dibeli atau belum. Misalnya DVD atau CD yang mereka beli tahun lalu. Ketika fitur itu diluncurkan, ternyata ada sedikit penurunan penjualan. Namun hal ini tetap dijalankan karena Jeff percaya fitur itu sangat berguna bagi konsumen dan akan bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Ada contoh lain soal pelayanan konsumen yang menarik. Saat itu, Amazon menciptakan sebuah sistem yang bisa mendeteksi apabila ada pengalaman konsumen yang tidak sesuai standar perusahaan. Maka sistem ini akan secara proaktif menawarkan refund. Misalnya salah satu pengamat industri yang bilang, kalau dia menerima email otomatis dari Amazon soal penawaran refund hanya karena pemutaran ulang video yang buruk saat dia menyewa film di platform Amazon Video on Demand. Ketiga, kacamata dalam melihat kegagalan. Kegagalan dan penemuan besar adalah si kembar yang tidak terpisahkan. Untuk menciptakan sesuatu yang baru, maka kamu perlu bereksperimen. Nah, ketika kamu sudah tahu di awal kalau apa yang kamu kerjakan pasti berhasil, itu bukanlah eksperimen. Banyak perusahaan besar mendorong sebuah ide soal inovasi, tapi di sisi lain, mereka tidak berani menderita atas eksperimen yang gagal. Amazon bisa seperti sekarang dan menghasilkan banyak inovasi besar karena Jeff terus mendorong peningkatan kegagalan yang dibuat oleh Amazon. Ketika perusahaan terus berkembang dan uang yang masuk juga bertambah banyak, maka bertambah banyak pula produk atau layanan Amazon yang gagal. Tentu saja kita tidak bisa mencegah kegagalan saat melakukan sesuatu yang baru dan besar. Namun Jeff punya kredo yang menarik, yaitu productive failure, kegagalan yang produktif. Artinya kita bisa belajar dari kesalahan dan lebih baik lagi di masa depan. Semua pengalaman ini akan sangat berharga ketika kita mencoba untuk membuat hal besar lagi di masa depan. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, filosofi yang mendarah daging. Pendiri Amazon Jeff Bezos punya filosofi yang kuat, yaitu Day One Mentality yang menekankan soal menjaga fokus jangka panjang, obsesi tinggi dalam melayani konsumen, dan inovasi yang berani. Ide ini ibaratnya mendarah daging di Amazon dan punya kontribusi besar dalam membentuk Amazon. Kedua, mindset yang fokus pada konsumen. Jika kita bicara kalau kita fokus pada konsumen, maka yang dimaksud adalah kita merupakan orang yang proaktif. Ketika dalam performa terbaik, kita tidak menunggu dorongan eksternal. Ada dorongan di dalam diri untuk meningkatkan pelayanan, menambah manfaat atau fitur baru tanpa kita dipaksa melakukannya, entah oleh keadaan atau tren yang sudah berubah. Ketiga, gagal dan penemuan besar adalah si kembar yang tidak terpisahkan. Untuk menciptakan sesuatu yang baru, maka kamu perlu bereksperimen. Nah, ketika kamu sudah tahu di awal kalau apa yang kamu kerjakan pasti berhasil, itu bukanlah eksperimen. Banyak perusahaan besar mendorong sebuah ide soal inovasi, tapi di sisi lain, mereka tidak berani menderita atas eksperimen yang gagal. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.